pelayanan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan selama dia hidup di dunia. Ada banyak hal yang dia kerjakan. Dan apa yang dicatat dalam Alkitab ini menjadi pelajaran, menjadi teladan bagi kita untuk kita dapat lakukan, terutama melihat teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya. Saya mengajak kita membaca renungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat ke-19. Saya membacakan bagi kita dari firman Tuhan ini. Mulai dari ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari sini khususnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, beberapa ketahuan penting yang dapat kita pelajari dari teladan Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah kemanapun dia pergi, kemanapun Tuhan Yesus pergi, dan perhatikan di situ, dia pergi ke Yerusalem atau dari Yerusalem, kemudian ke Galilea dan ke Samaria. Dan perjalanan Tuhan Yesus ini seringkali dilakukan dengan berjalan kaki, mengajak murid-murid. Kalau berjalan kaki akan berjumpa dengan banyak orang-orang yang punya persoalan, orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang dapat ditemui. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia dari Yerusalem kemudian Galilea dan Samaria. Sudah perhatikan dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan di dalam ayat 12, ketika dia sampai di perbatasan antara Samaria dan Galilea, lalu ada sekelompok orang kusta yang menjumpai dia, yang menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka mengenal dia sebagai Yesus. Yesus adalah juru selamat. Tapi juga mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai Guru. Biasanya orang-orang kusta ini menurut tradisi Yahudi, mereka tidak boleh tinggal bergaul dengan orang-orang sehat, dengan keluarganya. Mereka harus disingkirkan dari kehidupan orang-orang yang sehat. Dan bayangkan pasti mereka mempunyai perasaan dan kesedihan yang dialami dari hari ke hari karena penyakit kusta itu. Dan ketika Tuhan Yesus melewati daerah mereka, mereka tidak tahan untuk berdiam diri. Mereka segera, walaupun berdiri agak jauh, mereka berteriak dengan suara keras, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tidak ada perkataan yang lebih baik untuk menggambarkan isi hati orang-orang yang bermasalah ini kecuali mengatakan, "Kasihanilah kami." Kalau saudara baca dalam Alkitab, seringkali kita ketemu orang-orang yang sedang dalam persoalan, permasalahan, bahkan penderitaan dan sakit penyakit. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, selalu yang dikatakan adalah, "Kasihanilah kami." Ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, dia sudah tahu apa yang semestinya dilakukan kepada orang yang sangat membutuhkan dia. Ketika kita dalam pergumulan yang berat sekalipun sudah tidak ada kata-kata yang bagus yang dapat kita ucapkan kepada Tuhan Yesus, lalu bisa berkata, "Tuhan, kasihanilah." Itu sudah cukup. Tuhan mengerti sampai ke dalam dasar hati kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit kusta. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus juga menjadi teladan bagi kita dalam pelayanan kita. Pergi dari desa ke desa. Sekarang memang jalan kaki ya. Kalau jalan kaki sering kita bertemu dengan orang-orang di jalan, orang-orang yang juga punya banyak pergumulan. Saya setiap pagi jalan kaki, kadang-kadang ke kuburan. Di kuburan juga ada banyak orang yang ada di kuburan. Kalau di Jawa
Biasanya kalau hari Jumat, apalagi Jumat Kliwon itu di kuburan, orang datang memberi bunga kepada orang-orang yang sudah mati itu. Dan kesempatan disitulah untuk mengajak mereka berbicara. Kadang-kadang mereka juga berdoa di situ dengan doa. Tidak tahu doanya seperti apa, tapi yang jelas ada pergumulan yang mereka sampaikan, tapi juga mereka mau memberikan penghormatan kepada orang yang meninggal. Itu kalau di Jawa seperti itu. Kalau kita sering pergi ke kuburan di Jawa, kita akan menemukan orang-orang yang ada di situ yang seringkali datang untuk memberikan bunga. Kalau di Bali di sini di dekat rumah kami ada kuburan dan biasa dipakai untuk ngaben. Kadang-kadang saya pagi sore jalan kaki di situ dan bertemu sama orang-orang. Ada yang di sawah juga, ada yang di kuburan juga. Dan saya ajak berbicara ya. Ada kakek-kakek yang sakit, ada juga yang sudah divonis dokter beberapa waktu lagi akan meninggal, dan berbicara dengan mengajak berbicara, ingin mengerti persoalan yang ada, lalu kemudian sampaikan kepada mereka tentang Yesus. Karena saya ketika berbicara tentang Yesus mulai wajahnya mulai berubah ya, karena mendengar tentang Yesus kan. Biar saja wajahnya berubah, kadang-kadang bukan jadi marah. Kalau sudah wajahnya berubah dan marah, saya tinggalkan. Biar saja dia pikir tentang Yesus itu. Karena nama itu ketika orang mendengarnya, mereka tidak akan bisa melupakan. Ya. Nama Yesus itu perlu disampaikan. Dan perhatikan orang-orang sakit ini, mereka tahu persis bahwa hanya Yesus yang bisa menolong mereka. Karena itu kesempatan yang terbaik ini tidak bisa dilewatkan begitu saja ketika Tuhan Yesus melewati daerah mereka. Tidak ada cara lain untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus kecuali berteriak Yesus, kasihanilah. Dan itu yang dilakukan. Dan Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada orang-orang ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, teladan Tuhan Yesus ini memberikan juga pelajaran bagi kita untuk pelayanan kemanapun kita pergi. Perhatikan juga orang-orang yang ada dalam persoalan. Apa yang dilakukan Yesus dengan keliling, kadang-kadang ke desa, ke kota, jalan kaki, ya. Keliling ke desa dan kota, dan dia berjumpa dengan banyak orang yang punya banyak pergumulan, kesulitan apa. Ya, cobalah kita melatih diri kita untuk coba berjalan kaki beberapa kilometer, mungkin 1-2 kilometer, dan sudah bertemu dengan orang-orang, ajak mereka berbicara. Ketika kita berbicara, kita akan tahu apa persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Firman Tuhan ini dicatat di sini untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita dapat meneladani Tuhan Yesus. Murid-murid diajak pergi supaya mereka juga belajar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal pelayanan kami dulu di Jawa, saya seringkali mengajak anggota jemaat untuk pergi menginjil bersama-sama. Nah, dulu sebelum saya bisa bahasa Jawa, saya ajak orang yang bisa berbahasa Jawa supaya bisa menerjemahkan. Sambil dia belajar juga. Sehingga nanti kalau saya tidak ikut dia akan pergi sendiri untuk menginjil. Jadi melatih. Kadang-kadang ada minggu-minggu yang kami buat dalam tiap bulan itu ada minggu penginjilan. Ada anggota jemaat untuk pergi menginjil, melatih mereka untuk menginjil, berjumpa dengan orang-orang yang punya persoalan dan pengorbanan. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, teladannya yang ditinggalkan kepada kita adalah kemanapun kita pergi, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang punya persoalan, pergumulan dalam hidup mereka. Ya. Walaupun hari ini bukan hari Jumat, tapi nanti hari Jumat, ya, setelah kita pergi pelayanan, pergilah kemanapun yang Tuhan inginkan untuk kita dapat melayani. Kemudian saya perhatikan dalam ayat 12, ayat 13, dan ayat yang ke-16. Di ayat 12, ayat 13. Tadi saya sudah baca ayat 12. Perhatikan ayat 13. Ketika orang-orang dusta ini melihat Yesus lewat dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16, lalu tersungkur
di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara yang dikasihi, kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari di sini atau teladan Tuhan Yesus yang dapat kita lihat, selain dia pergi ke manapun, tapi dia juga berjumpa dengan siapapun. Kemanapun kita pergi, kita akan berjumpa dengan siapapun dalam perjalanan. Tuhan Yesus berjumpa dengan orang Yahudi, orang Samaria, orang kusta, dan juga ada yang orang yang beriman, seperti dalam ayat yang ke-19, orang yang percaya. Orang-orang kusta ini, di antara mereka ada orang-orang yang sungguh beriman. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan Tuhan Yesus berkata, pergilah kepada iman, tunjukkanlah dirimu kepada iman. Dan mereka pergi. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tangil sembuh. Tapi ada satu orang Samaria, yang ketika menyadari bahwa dia sudah sembuh, dia kembali kepada Yesus, tersungkur menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa apa yang Tuhan sudah lakukan kepadanya. 9 orang yang lain pergi meninggalkan Tuhan Yesus setelah mereka mengalami kesembuhan. Tapi satu orang ini kembali dan bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik ada banyak orang yang kita bisa jumpai dari berbagai macam latar belakang mereka. Orang-orang dari suku apa saja ada di sekitar kita ini. Ada juga banyak orang yang sakit. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, pasti berjumpa dengan banyak orang sakit di sana. Kalau mau menuju ke rumah sakit, temui orang-orang di rumah sakit itu, banyak yang sakit. Ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Yang program PAK, saudara sudah menginjili orang ke rumah sakit, ya? Atau ke tempat-tempat di mana orang-orang yang sedang menderita, di situ kesempatan untuk dapat bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Orang-orang kusta. Dalam pelayanan kami, saya berjumpa dengan orang kusta. Ada yang kusta kering, ada juga yang kusta basah. Kalau orang yang kusta basah itu jari-jarinya bisa lepas, dan itu dia tidak terasa, sudah mati rasa, syarafnya sudah mati, dan dia bisa tarik jarinya lepas dari tangan maupun dari kaki. Kadang-kadang juga kakinya bengkok. Jadi saya berjumpa dengan seorang bapak yang sudah lebih dari 15 tahun dia sakit kusta. Disingkirkan dari keluarganya karena luka itu aromanya kurang sedap, sehingga disingkirkan dari keluarganya. Kemudian kalau mereka memberi makan, mereka dari jauh melemparkan makanan kepadanya, dan dia tidak pernah mandi. Jadi bajunya sudah melekat dengan tubuhnya, menjadi satu dengan tubuh. Dan ketika saya mendengar ada bapak yang sakit itu, saya jadi ibu pergi untuk menjumpai bapak itu. Ketika mendekati, istri saya tidak berani karena aromanya itu. Tapi saya mendekati bapak itu, saya salam. Saya salahkan, tangan saya melekat di tangannya. Lalu saya merangkul dia. Tidak ada rasa takut atau rasa apa. Saya merangkul dan kemudian memberitakan itu kepadanya, menceritakan Yesus kepadanya. Lalu kemudian dia percaya terima Yesus dalam hatinya, dan dia berkata, mengapa selama ini tidak ada orang yang datang kepada saya berbicara tentang Yesus, apalagi berdoa. Lalu kemudian saya bisa tinggalkan. Saya pulang ke rumah itu, rumahnya masih 2 hari masih terasa. Lalu 1 minggu kemudian saya datang untuk ketemu bapak itu. Ternyata dia sudah sembuh. Dia sedang mandi di sumur, tiba air mandi sepuas-puasnya, dan dia bisa diterima di keluarganya. Lalu hari itu saya ajak kamar mandi, saya bahas dia, karena nggak bisa pergi ke tempat jauh.
bekerja di situ. Namanya Sukato. Saya beri nama Ayu Sukato karena dia menderita seperti Ayu. Dan dia bisa diterima di keluarga. Di pelayanan yang lain saya jumpa dengan seorang ibu juga yang sakit kusta, tapi kusta kering. Jadi merah semua, itu badannya gatal, sudah pergi ke dukun kemana-mana, tapi tidak sembuh. Lalu ketika berjumpa dengan saya, dia sudah ditinggalkan suaminya. Dia punya anak satu, suaminya tinggalkan dia karena sudah lama tidak sembuh. Tidak habiskan banyak uang untuk pergi ke dukun, tapi tidak sembuh. Lalu kemudian berjumpa dan berdoakan dia sembuh. Dan saudara tahu di rumahnya bapak, ibu dan anak-anaknya, adik-adiknya ada 7 orang, semuanya percaya dalam Yesus. Dan pos PI berkembang di situ, di daerah Kertomoyo, Kediri. Ibu Kris Marantika menulis disertasi dan dia tinggal di situ, mengamati orang-orang yang ada di situ di pelayanan. Saudara yang kita sebutkan, ada banyak orang yang kita bisa jumpai, orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita berniat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi mereka, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang yang bermasalah, ada masalah keluarga, masalah rumah tangga dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa kalau kita hanya tinggal di rumah atau tinggal di gereja ketika weekend, kita tidak akan berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Tapi jika kita keluar, kita akan berjumpa dengan mereka yang bermasalah dan kita dapat menolong, membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada Tuhan Yesus dalam pelayanan, dia pergi kemanapun, kepada siapapun dia temui. Dan yang ketiga, melakukan apapun, mengerjakan apapun. Saudara perhatikan di situ, yang menolong orang yang sakit tadi, orang yang sakit itu, sehingga mengalami kesembuhan. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan kalau kita pergi kepada mereka dan melakukan apapun, mendoakan mereka, membimbing mereka untuk mengenal Tuhan, ada orang-orang yang bisa mengalami kesembuhan. Dalam pelayanan kami dulu di Jawa, kami merintis gereja itu dengan orang-orang yang sakit, didoakan lalu mereka sembuh. Ada yang sudah dibiarkan keluarga biar mati saja, tapi kami doakan, layani mereka dan sembuh. Pelayanan berdiri. Saya mendirikan satu jemaat di Solo itu dengan seorang ibu yang sakit, orang Muslim, orang Jawa. Didoakan lalu dia sembuh. Lalu banyak orang yang hendak, orang-orang sakit datang. Saya percaya waktu itu Tuhan kasih karunia untuk menyembuhkan orang. Tapi sekarang karunia beda. Saya ada doakan orang sembuh juga, tapi banyak juga yang mati. Karena Tuhan sudah kasih karunia yang berbeda. Jadi karunia diberi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Karena dulu kan kebutuhan pelayanannya kan orang-orang yang sakit banyak, jadi mereka perlu disembuhkan. Tuhan kasih karunia itu menyembuhkan orang. Selain mendoakan orang dan menolong mereka untuk mengalami kesembuhan, seperti dalam ayat yang 14 itu, ayat 14 di situ dikatakan mereka mengalami pemulihan ketika mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian saya perhatikan di situ ayat yang ke-18, satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, lalu Tuhan tanya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing ini orang Samaria. Tuhan Yesus ingin orang-orang yang sudah ditolong itu kembali untuk memuliakan Allah. Dalam pelayanan kita memotivasi orang-orang yang sudah ditolong Tuhan untuk jangan lupa memuliakan. Secara pelayanan orang-orang di dalam pelayanan yang sudah ditolong oleh Tuhan dimotivasi, didorong untuk jangan melupakannya, kembali untuk memuliakan. Ya, memang ada banyak orang yang kami layani juga yang sembuh, tapi
lalu datang ke gereja, lalu kemudian kembali lagi, ada yang kembali lagi kepada kepercayaan yang lama. Memang seperti itu terjadi. Ada juga orang-orang yang sudah percaya, lalu kemudian setelah mereka sembuh dari sakit didoakan, ketika saya datang lagi saya diusir, dan juga dibawa ke kelurahan Bujadini, karena itu lingkungan orang-orang yang belum percaya. Ya harus siap itu, harus siap. Saya sudah ada melakukan perjalanan yang jauh ke gunung, tidak ada kendaraan di situ. Malam-malam saya datang di sana dan tadi sudah ada kesepakatan ke orang-orang di situ terima saya untuk tinggal menginap di situ. Tapi setelah saya sampai di situ, mereka usir saya karena mereka takut dengan kepala desa. Jadi saya harus pulang. Kadang-kadang harus numpang mobil box itu untuk turun ke kota kecamatan. Kadang-kadang harus jalan kaki. Kadang-kadang harus tidur di pasar, tidur di terminal. Karena tidak bisa pulang ke kota, ke rumah ya, karena tidak lagi kendaraan. Jadi harus siap dalam pelayanan. Karena hanya fokus pada orang-orang yang perlu diselamatkan. Karena memang dulu saya masuk di SD itu setelah tamat kita ada program khusus untuk mendirikan jemaat. Mendirikan jemaat. Jadi selama 2 tahun kita harus mendirikan satu jemaat pos baru selama 2 tahun. Yang terdiri dari kira-kira 15 orang paling rendah. Kalau selama 2 tahun tidak bisa mendirikan pos, dipecat, dibuatkan. Jadi harus berusaha tiap hari harus pergi untuk membenarkan jiwa ya. Dan seringkali harus jalan kaki, ketemu dengan orang-orang. Ada orang gila juga. Di Jawa banyak orang gila. Di sini ada orang gila juga tapi tidak banyak. Nah, sering saja ngomong juga orang gila ya. Ada orang gila yang sama sekali nggak pakai baju, tapi bisa diajak ngomong. Jadi bisa berbicara dengan mereka. Orang-orang stres, orang-orang gila di jalan. Ada juga orang gila yang perjatuhan Yesus juga. Jadi bisa aja bicara dengan mereka. Setelah orang-orang yang stres itu, mereka butuh orang untuk berbicara dengan mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga menunjukkan dalam firman Tuhan seperti ayat 19. Dia menentukan orang yang sudah sembuh ini untuk menikmati kehidupan yang baru. Jadi ketika kita mendoakan orang atau menolong orang untuk mengalami kesembuhan, ditentukan iman mereka. Dorong mereka hidup dalam kehidupan yang baru karena mengenal mereka dan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya firman Tuhan dicatat supaya menjadi pelajaran kalau kita lakukan teladan dari Tuhan Yesus ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita dapat pergi seperti Tuhan Yesus pergi. Kepada siapapun kita dapat menjumpai mereka seperti Tuhan Yesus lakukan itu. Dan melakukan apapun untuk menolong orang-orang, untuk membawa mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kata Alkitab berkata, satu jiwa yang percaya pada Tuhan Yesus itu nilainya sangat besar. Malaikat-malaikat di surga bersuka cita. Kalau saudara mau membuat surga bersuka cita, persembahkanlah jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Satu jiwa membuat seisi surga bersuka cita. Marilah kita bersama-sama membuat surga bersuka cita dengan mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya. Kemanapun kita pergi, kepada siapapun kita jumpai, dan melakukan apapun untuk menolong mereka.